Saya nggak mau berdebat karena bagaimanapun saya juga kurang memahami iman saya secara utuh. Oke. Cuma saya mau bertanya, Mm-mm. Anda kan seorang Kristen. Betul. Apakah ribet saat Anda mengikuti ajaran Kristen kelak setelah Anda mati? Kalau sudah mati bagaimana mau Itu mengikuti saja. ajaran Kristen? Nanti saya tanggapi. Ribetnya apa yang didapat setelah nanti kelak mati itu. Tadi bilang reward ketika mati. Ketika kita hiduplah kita mengikuti atau menerapkan ajaran Tuhan Yesus. Kalau sudah mati gimana mau mengikuti? Kan sudah mati. Nah, tetapi apa nanti yang akan Ya didapatkan? setelah mati itu Seperti apa yang janji. didapat? Ya, seperti janji Yesus, Tuhan Yesus berjanji, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Seperti itu. Kesaksian daripada murid-murid, kesaksian daripada Injil, Yesus membangkitkan orang mati. Bahkan ia sendiri bangkit. Artinya apa? Harapan itu, janji tersebut terverifikasi. Karena apa? Karena Yesus sendiri bangkit dan dia membangkitkan orang mati. Seperti itu. Nah, sementara di dalam iman kalian tidak pernah tertulis atau tidak pernah ada satu narasi Muhammad membangkitkan orang mati. Bahkan dia sendiri sekarang ada dalam kubur. Gimana? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apakah apa yang tertulis di dalam kitab, apakah yang diceritakan di Alkitab itu bisa dibuktikan dengan suatu mungkin berupa artefak ataupun peninggalan-peninggalan, karena fakta sejarah itu harus didukung oleh bukti otentik Baik, baik, sehingga baik, manusia itu percaya. baik. Baik ya. Kalau kita berbicara Alkitab, kita berbicara tentang peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Bukan peristiwa-peristiwa yang ada di alam hayal. Contoh, kalau kita berbicara tentang Yesus yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, yang menjadi pada waktu itu gubernur wilayah Yudea. Apakah Pontius Pilatus itu ada? Ada. Ya kan? Ada catatannya tentang siapa Pontius Pilatus, tentang Raja Herodes, peninggalan-peninggalannya ada semua. Ya kan? Jadi bukti-bukti itu sebentar, saya tunjukkan saja ya ininya ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Nih ya. Kalau kita ketik di Google ya, bukti arkeologis Alkitab ya. Nih, banyak sekali. Kalau kita lihat bukti-bukti arkeologis nih, kita kasih satu contoh. Contoh bukti arkeologis Alkitab ya. Kita kasih contoh misalnya ini bukti arkeologi Alkitab ini contohnya adalah kita kasih contoh atau sampelnya nih. Nih ya kelihatan ya. Ini adalah salah satu prasasti ya, situs yang aduh mana nih? Nih. Ini salah satu kalender apa namanya? Nih kita baca saja ya. Dokumen-dokumennya ya. Nih, Ebla. Ya, apa itu Ebla? Selama bertahun-tahun ya, para kritikus perjanjian lama berargumentasi bahwa patriark, bapa leluhur manusia paling kuno termasuk Abraham, tidak terlibat sama sekali dalam penulisan kitab suci mereka dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini salah satunya nih. Ini bukti-bukti peninggalan ya tablet Ebla. Apa itu tablet Ebla ya? Yaitu arsip-arsip Ebla di utara Syria yang pada tahun 1970 telah mengkonfirmasi bahwa tulisan-tulisan Alkitab mengenai para patriark itu masih terus terjadi. Nih, dan banyak-banyak lagi, Bang. Perjanjian baru, naskah-naskah perjanjian baru juga ada. Ya.
Ini semua ada bang, bukti-bukti arkeologisnya. Sebagian ada yang belum ditemukan atau tidak ada, seperti itu. Ya, seperti itu. Itu semua banyak kok, tersedia semuanya di internet, tinggal cari saja. Seperti itu. Nah, sekarang justru yang menjadi pertanyaan besar bagi kalian umat muslim. Muhammad itu dia lahir, tentunya dia tidak lahir di hutan. Tentunya dia tidak lahir di suatu tempat yang di mana penduduknya itu masih suku primitif. Karena abad ke-7, nggak usah bang di Arab bang. Di Indonesia itu abad ke-7 sudah ada kerajaan. Kerajaan tertua di Indonesia itu adalah Kerajaan Kutai Kartanegara. Pusatnya di Kutai sekarang, Kalimantan. Itu ada prasasti-prasastinya. Raja pertama namanya siapa? Mula Warman. Ada prasasti di situ. Saya pernah mendatangi prasasti Yupa itu. Dia berbentuk tugu begitu ya, tugu prasasti, namanya prasasti Yupa. Itu menuliskan tentang seorang raja yang bernama Mula Warman, di mana dia mempersembahkan berapa banyak sapi begitu ya sebagai persembahan pada waktu itu. Ya, dia seorang raja yang bijaksana, bla bla bla. Nah, artinya setiap orang yang lahir dikaitkan dia ini lahir pada masa pemerintahan siapa? Dulu belum ada kalender seperti kalender kita, bang. Oktober tahun sekian, Januari bulan sekian. Kalau dulu kelahirannya itu dikaitkan dengan masa pemerintahan siapa? Nah, kalau kita baca Injil, Yesus dilahirkan pada masa pemerintahan waktu itu Raja Herodes pada waktu itu yang memerintah wilayah tersebut. Bahkan Herodes itu berusaha ingin membunuh bayi Yesus karena dia tidak mau bahwa tampuk kekuasaannya itu beralih. Karena Mesias itu kan raja. Dia akan datang menjadi raja. Makanya dia langsung kalang kabut tuh. Dibantai semua anak-anak bayi di situ. Nah, pertanyaan saya kepada kalian yang Islam. Saya pengen tahu benar. Muhammad lahir pada masa pemerintahan siapa? Coba jawab dulu. Silakan. Lah ini kalau masalah tarik sejarah ini, saya juga sulit mencari bukti otentiknya selain dari Quran sendiri. Dan ini diperingati sebagai Maulid Nabi kan. Oke, pertanyaan saya tentunya gini, begini Pak Rahmat. Saya nggak tentunya mampu menjawab saya. Saya bukan tanya masalah Maulid. Begini, pertanyaan saya, pada masa pemerintahan siapakah Muhammad dilahirkan? Hah? Saya nggak bisa jawab. Nah,